Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. U'arifukum min nafsi, ismi Neneng Ro'iyatul Mu'awanah. Ana min kismi ta'limil lughah al-arabiyah al-fatratul thalith bifasli ba. Wa ana talibah bi Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan dengan judul Peran Pendidik dan Peserta Didik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendidik adalah seseorang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pengajaran, bimbingan, dan pembinaan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pemahaman tertentu. Pendidik dapat ditemui di berbagai konteks, seperti sekolah, universitas, pelatihan profesional, atau dalam pengasuhan anak. Mereka berperan penting dalam membantu perkembangan pendidikan individu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tersirat menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun arti pendidik menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkenal, yang mendefinisikan pendidik sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana siswa dapat belajar dengan aktif dan terlibat dalam pengalaman pendidikan. Yang kedua, menurut Paulo, ia mendefinisikan pendidik sebagai fasilitator pembelajaran yang bekerja sama dengan siswa untuk menciptakan pemahaman bersama tentang dunia dari mendorong pembebasan dan transformasi sosial. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pendidik yang ideal adalah sosok yang mengabdikan diri berdasarkan tanggung jawab, panggilan hati nurani, bukan karena tuntutan uang belaka, yang membatasi tugas dan tanggung jawabnya sebatas dinding sekolah dan mempunyai karakter sebagai guru selalu ingin bersama anak didik di dalam dan di luar sekolah, dan guru merasa prihatin dan berpikir untuk mengembangkan anak didiknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas seorang pendidik. Apa saja sih tugas seorang pendidik? Pendidik memiliki tugas yang sangat beragam, yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Menurut Rostiah NK, pendidik bertugas untuk yang pertama, menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita, Pancasila. Yang ketiga, menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik serta penghubung antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, sebagai perantara dalam belajar dan membimbing. Yang kelima, sebagai administrator dan manajer serta profesi suatu lembaga. Yang keenam, sebagai pembimbing dan penegak disiplin serta dalam bidang sponsor untuk kegiatan anak-anak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pendidik. Peran pendidik dalam proses belajar mengajar adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang utama karena proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan pendidik atau guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan tertentu. Peran seorang guru sangatlah signifikan dalam proses belajar mengajar. Di sini kita akan mengemukakan peran guru yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru sebagai yang pertama, guru sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya serta pengetahuan yang luas. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa, sehingga dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga pengajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu guru sebagai pengelola kelas. Apa sih maksudnya guru sebagai pengelola kelas? Guru sebagai pengelola kelas berarti harus ada keterlibatan siswa secara aktif untuk belajar. Keduanya berjalan beriringan. Tidak ada yang mendahului antara mengajar dan belajar, karena masing-masing memiliki peran yang memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Keberhasilan atau kesuksesan guru mengajar ditentukan oleh aktivitas siswa dalam belajar. Demikian juga keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan pula oleh peran guru dalam mengajar. Mengajar berarti menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan pandangan. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian, jelaslah bahwa media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat pelengkap dan merupakan bagian integral demi keberhasilan proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai evaluator. Dalam dunia pendidikan, setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan akan diadakan evaluasi. Artinya, pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan, orang selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak pendidik maupun oleh pihak sekolah. Penilaian perlu dilakukan karena dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan siswa terhadap pelajaran serta ketepatan atau efektifan metode mengajar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu atau siswa yang sedang mengikuti proses pendidikan di suatu lembaga atau institusi pendidikan, seperti sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan. Mereka adalah penerima dan peserta aktif dalam pembelajaran yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pendidikan yang diberikan oleh guru atau instruktur.
Peserta didik dapat berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Dan tujuan utama dari proses pendidikan adalah untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas, peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Definisi peserta didik menurut para ahli. Menurut John Dewey adalah seorang filsuf pendidikan terkenal yang mendefinisikan peserta didik sebagai individu yang belajar melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Baginya, peserta didik adalah aktor utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Benjamin Bloom, seorang ahli pendidikan, menggambarkan peserta didik sebagai suatu individu yang memiliki potensi untuk mencapai berbagai tingkatan pemahaman dan keterampilan. Ia dikenal dengan taksonomi Bloom yang menggambarkan berbagai tingkatan pemahaman mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Oke, selanjutnya peran peserta didik dalam proses belajar mengajar, yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama, pembelajaran aktif. Peserta didik bertanggung jawab untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai motivasi dan keinginan belajar. Peserta didik perlu memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Peserta didik harus bertanggung jawab atas tugas, pekerjaan rumah, dan tindakan mereka dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, bekerja sama. Peserta didik juga harus berpartisipasi dalam kerjasama dengan guru, staf sekolah, dan sesama peserta didik. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Selain pembelajaran akademis, peserta didik juga memainkan peran dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, dan memahami perspektif orang lain. Yang keenam, partisipasi dalam kegiatan sekolah. Maksudnya, peserta didik dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial, atau klub di sekolah untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman tambahan. Nah, hak dan kewajiban peserta didik itu apa saja sih? Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak peserta didik. Yang pertama, mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara tanpa diskriminasi. Yang kedua, mendapatkan akses informasi yang jujur dan tepat mengenai program pendidikan. Yang ketiga, menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Yang keempat, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi. Yang kelima, memiliki privasi dan kerahasiaan data pribadi yang dijaga. Yang selanjutnya, mendapatkan akses ke layanan, bimbingan, dan konseling. Yang terakhir, memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan saran. Nah, yang kedua, kewajiban peserta didik. Adapun kewajiban peserta didik mencakup yang pertama, hadir secara teratur dan tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menghormati guru, staf sekolah, dan sesama peserta didik. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan. Yang keempat,
mengikuti peraturan sekolah dan tata tertib yang berlaku. Yang kelima, menghargai fasilitas dan properti sekolah. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, mempertahankan etika dan perilaku yang baik. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar. Begitu juga dengan peserta didik. Mereka berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.